Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang kasih persaudaraan, kiranya tidak perlu aku menulis kepadamu, sebab kalian sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kalian amalkan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kalian saudara-saudara, agar kalian lebih sungguh-sungguh lagi mengamalkannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, sebagaimana telah kami pesankan kepada kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling menaruh cinta kasih, sebagaimana aku telah menaruh cinta kasih kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan,
5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah mendapat laba 2 talenta. Maka kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan. Maka tuannya menjawab, hei engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika, dan tentunya itu bukan hanya jemaat di Tesalonika, tapi juga kita semua yang hari ini mendengar firman Tuhan. Rasul Paulus menekankan pentingnya hidup dalam kasih persaudaraan. Dan itu harus lebih, dan lebih lagi. Maka jemaat di Tesalonika sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Pada bacaan kedua kita melihat bagaimana dalam bahasa di sini talenta, ya, sebetulnya suatu kemampuan. Kemampuan apa yang paling mendasar yang diberikan Tuhan kepada manusia, yaitu bagaimana kita hidup dalam kasih. Berkali-kali Yesus menekankan hendaknya kalian hidup saling mengasihi. Semua diberi kemampuan untuk mengasihi. Tidak ada yang tidak diberi. Karena kalau kita melihat bacaan Injil hari ini, semua diberi. Soal banyak atau sedikit, ya suka-suka yang beri dong. Yang satu diberi 5, 1, 2, yang lain 1. Tapi satu hal pasti loh ya, kita semua diberi. Masalahnya adalah yang pertama dan kedua. Kita lihat dia mengembangkan itu. Dia mempraktekannya bahkan berkembang. Sedangkan yang satu lainnya mungkin dia tidak keliru, ya. Rasanya tidak salah juga. Tapi mengapa tuannya itu memasukkan dia dan membuang ke tempat yang paling gelap? Masalahnya ketika diberi kemampuan sekalipun jumlah tidak sama,
Dia tidak mau mempertanggungjawabkan. Dia menyimpan dengan rapi. Itulah yang membuat tuannya menjadi marah. Lalu lebih baik ambil aja, kasihkan kepada yang lebih banyak. Maka kalau kita juga memberikan kasih, jangan takut. Lebih dan lebih lagi. Karena Allah akan menambahkan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan, memperingati Santo Agustinus. Bagaimana dia mengalami kasih Allah yang luar biasa dalam hidupnya. Dan kemudian ia bertobat dan mengembangkan kasih itu kepada sesama. Banyak mereka yang tersesat akhirnya kembali ke pangkuan gereja berkat tulisan-tulisan dan nasihat-nasihat Santo Agustinus. Dia mengalami kasih yang luar biasa. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apakah kita juga mau menjadi perpanjangan tangan kasih Allah? Kalau Anda ingin belajar untuk mengembangkan kasih itu, setialah kepada Ekaristi Suci. Salah satu santo mengatakan bahwa hidupku harus menjadi perpanjangan tangan kasih Allah kepada sesama. Tetapi Yesus lebih dahulu mengisi hati Anda dengan kasih itu dalam Ekaristi. Ia berikan hidupnya supaya kita hidup. Ia korbankan dirinya. Anda sekarang telah menerima Yesus dalam Ekaristi. Baik itu misa offline maupun online. Itu tidak perlu dipersoalkan. Tapi satu hal yang pasti, Allah memberikan kasih-Nya lewat Yesus putranya. Apakah kita juga mau menjadi perpanjangan tangan kasih Allah setelah kita bersatu dengan kasih Allah yang penuh dalam Ekaristi? Kita mohon Santo Agustinus memberikan spiritualitas kasih-Nya hari ini kepada Anda, kepada saya, kepada semua orang. Kita mohon juga Santo Agustinus mendoakan gereja, mendoakan saya para imam, dan mendoakan Anda. Oleh karena itu marilah kita mohon agar Anda berdoa untuk kami para imam, dan kami berdoa untuk umat supaya dapat menaburkan kasih persaudaraan kepada sesama. Santo Agustinus, doakanlah kami. Santo Agustinus, doakanlah kami. Santo Agustinus, doakanlah kami.